Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, al-karimil ghaffar, alladhi yasjudu wa yusabbihu lahu kullu ma fil bahri wal bar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirjakil aghyar wa miftahi babil yasar, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil mahsyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in, summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa nakhususan la musannifatul kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Maribari, Allah yaghfir lahu dhunubahu wa yarhamhu bi darajati fil jannah lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi, para alim, para ulama, para sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Al-Qadar, wabil khusus tentunya yang sama-sama kita muliakan, ta'zimi DKM Masjid Al-Qadar, Bapak Ustadz Eko beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya ta'zimi para asatid, para hujaj yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Qadar yang insya Allah saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Sehat semua, alhamdulillah bisa hadir lagi seperti biasa. Saya ngucapin ini selamat tahun baru. Tahun baru 1447 Hijriah, alhamdulillah. Berarti umur tambah kurang lagi tadi ya. Ya, umur kita udah kurang lagi, Bu. Ya, udah nggak terasa udah kurang lagi. Ini kita
memasuki tahun baru 1447. Ya kita kalau ini ya ada refleksi dikit lah. Kita ini masuk bulan Muharram. Bulan Muharram itu kalau orang Jawa bilang apa tuh? Bulan Suro. Nah, ini kalau orang Jawa bilang, Pak Haji, bulan Muharram itu bulan Suro. Nah, kalau udah disebut bulan Suro, karena kalau orang Jawa bilang atau orang-orang tua-tua kita zaman dulu bilang bulan Suro itu bulan yang istimewa. Bahkan sampai istimewanya itu sampai kalau orang-orang tua kita zaman dulu itu sampai mengidentikan bulan Suro ini bulan yang apa ya sebutannya ya? Bulan yang keramat. Ya, sampai ada film loh Pak, Malam Satu Suro. Kan nggak filmnya Pak? Iya, sampai ada filmnya segitunya gitu. Lah kalau orang di kampung, orang-orang tua zaman kita dulu, kalau bulan Suro itu ya istilahnya jarang yang tidur Pak. Iya, jarang yang tidur. Terus kalau siang puasa, ya kalau malam banyak ibadah melean. Bahkan kalau orang tradisi orang Jawa itu Bapak Ibu kalau sekarang ke Jawa misalkan ke Gunung Muria gitu, ke gunung-gunung, Bapak ke sana sampai tanggal 10 Suro nanti rame itu Pak. Banyak orang yang tirakatan, banyak orang yang ini. Ya itu apa maksudnya? Kalau sampai begitunya itu gimana gitu? Ya karena sebenarnya memang bulan Suro dalam bahasa kita, orang-orang sepuh kita zaman dulu itu memang bulan yang istimewa. Dan itu benar kan, dalam Islam juga dinyatakan bulan Muharram itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, bulan agung dan mulia. Cuma menerjemahkannya orang zaman dulu ya begitu. Dan memang untuk pendekatan diri kepada Allah, maka orang-orang zaman dulu ya, kalau orang-orang sepuh kita kalau bulan Suro ya banyak berpuasa. Ini makanya nanti mumpung nih sekedar saya singgung sedikit, bulan Suro ini Bu ya dibela-belain ya. Puasa barang ya paling enggak ada puasanya lah bulan Suro ini. Terutama nanti di hari yang ke-10. Hari Asyura. Itu kita usahain untuk berpuasa sunnah. Karena apa? Bulan puasa sunnah di bulan Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Nah, makanya nanti ya dibela-belain tanggal 10 bulan Asyura nanti jatuh hari apa Tat? Udah dihitung belum Tat? Ya nanti dibelain ya Bu ya, karena bulan Syuro ini bulan yang istimewa. Jadi mengapa sih kalau orang-orang tua kita zaman dulu bulan Syuro itu begitu diistimewakan? Bahkan banyak orang yang melakukan, kalau orang Jawa bilang itu apa namanya, tirakat pati geni. Tahu pati geni tak? Istilahnya pokoknya intinya puasa dah. Nah, kalau orang-orang tua cenderung mengapa? Karena dalam ajaran Islam memang apa namanya bulan Syuro ini kita dianjurkan berpuasa seperti hadis apa namanya yang kita sampaikan, terutama di tanggal 10 Syuro itu hadisnya juga ada banyak. Jadi ada 4 hal. Ini riwayat Hafsah istri beliau, Hafsah istri Rasulullah, anak dari Umar bin Khattab, itu meriwayatkan dalam satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Beliau mengatakan begini, Ibu Hafsah itu menceritakan, arba'un lam yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ungkapannya di sini lam yakun yada'uhunna. Ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selama hidupnya. Ada 4 hal. Yang pertama apa? Kata Hafsah ini menceritakan, istri Nabi, namanya istri kan paham betul keseharian suaminya. Jadi menurut pengamatan Hafsah istri Rasulullah yang juga merupakan putri dari Umar bin Khattab, itu beliau mengatakan begini, arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa itu 4 hal? Yang pertama, siyama Asyura, puasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal 10 Syuro kalau orang tua kita bilang, orang Jawa. Kalau orang sini kenal Syuro nggak sih Pak? Betawi kenal Syuro nggak? Nggak kenal ya. Syura ya. Oh, kenal juga tapi ya beda, karena
lidahnya ada, kalau orang Sunda, orang Betawi suro, jadi sura gitu. Kalau di kita orang Jawa suro gitu. Jadi ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kata Hafsah. Yang pertama yaitu Syam Asyura, yaitu berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal 10 Syura. Terus yang kedua yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, saya persingkat, wal asyra salasata wal asyra, dan puasa di 10 hari pertama atau 9 hari pertama bulan Dzulhijjah yang baru kemarin kita lewati, karena bulan Dzulhijjah itu juga masuk bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan yang dalam Al-Quran disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu ada 4, arba'atun hurum, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Syura, yang terakhir loncat Rajab. Nah, ini yang misah sendiri Rajab. Tapi yang 3 ini beruntun, Dzulqa'dah atau bulan Apit, kalau orang Jawa bilang bulan kejepit, maka disebut Apit. Dzulqa'dah kenapa? Terjepit antara 2 lebaran, ya kan? Bulan Apit itu antara Syawal dan Dzulhijjah, antara lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha, Dzulqa'dah. Maka kalau orang Jawa bilang yang gampang-gampang, bulan kejepit disebut bulan Apit. Nah, itu Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, nah, baru nanti Rajab. Itu juga puasa di hari 1 sampai 9 Dzulhijjah. Nah, itu apalagi yang mau kurban, nah, itu utama banget itu puasa dari tanggal 1 sampai 9. Nah, karena dari tanggal 1 sampai 9 itu juga banyak itu hari-hari yang istimewa di bulan Dzulhijjah itu. Nanti di situ ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah 89. Nah, itu juga dari awal itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Itu Nabi nggak pernah ninggalin itu. Yang pertama tadi puasa Asyura, yang kedua puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Terus yang tidak pernah ditinggalin Nabi lagi, wa salasata ayyamin min kulli syahr. Jadi Nabi itu banyak puasanya, Bu. Yang ketiga yang tidak pernah tinggalin Nabi itu 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan kalender Hijriyah atau Komariah. Jadi Nabi itu setiap tanggal 13, 14, 15 itu selalu puasa. Berarti nanti kalau ini 13, 14, 15 Muharram. Nah, kalau pas hari itu kok tanggal 13, 14, 15 itu ada yang kebetulan berbarengan dari hari Senin atau Kamis, ya Ibu, pahalanya banyak banget. Pahala Ayyamul Bid dapat, pahala puasa Senin atau Kamis dapat. Itu yang nggak pernah ditinggalin oleh Nabi. Jadi pertama puasa bulan Syura, kedua puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, terus puasa 3 hari setiap bulan 13, 14, 15. Terus terakhir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kata riwayat Hafsah ini adalah wa raq'ataini qoblal ghodati. Sholat 2 rakaat sebelum sholat ini yang kita kerjakan, sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini Bu, pahalanya luar biasa. Sunnatul fajr, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, hadisnya kan 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Nek kalau diperlihatkan, Bu, balasannya itu seperti dunia dengan seluruh isinya terlebih besar dari itu pahalanya. Sholat subuh qobliyah sebelum subuh itu ada kalau ada disampaikan oleh pernah dengar nama Kiai Haji Maimun Zubair nggak, Mbah Mun? Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Kalau beliau itu ngasih istilahnya ya semacam inilah, kayak semacam ijazah lah kalau kita biasakan gitu. Ya nggak ngasih saran lah, usulan. Yang paling bagus itu, Bu, kalau rakaatul fajri itu sebelum subuh ini yang kita baca suratnya Alam Nasroh dan Alam
taro, yaitu kalau bisa diusahakan bacanya itu. Yang lainnya nggak apa-apa sih, sama bagus, tapi kalau menurut beliau ya yang paling bagus baca itu alam taro dan alam nasroh. Jadi alam nasroh dulu baru alam taro. Rakaat pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Kata beliau, insya Allah kalau kita membaca surat itu dalam sholat rakaatul fajri sebelum subuh itu, insya Allah kita nggak akan kena kemiskinan. Insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak sulit ya Bu ya. Alam nasroh pada hafal kan Bu ya. Nama alam taro ya Bu ya Bapak ya. Ya kita kalau bisa dibaca itu. Ya surah lain nggak apa-apa ya. Semua surat Al-Quran itu bagus. Tapi emang nggak bisa dipungkiri Bu, ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu itu mempunyai faedah, mempunyai fadilah masing-masing. Kata beliau, kalau kata beliau kan insya Allah min auliyaillah yang ibadahnya bagus, keilmuannya bagus, beliau pernah menyatakan seperti itu. Mari kita pelajari itu. Baik ya Bapak Ibu, jadi mengapa sih bulan Suro ini demikian, bulan Suro mulu saya jadinya, bulan Muharram ini demikian istimewa? Karena memang berdasarkan ini, kalau menurut Sayyid Abu Bakar Muhammad Sato dalam kitab I'anatul Talibin, mengapa bulan Suro ini istimewa, Muharram ini istimewa? Karena di bulan Muharram ini Bu, memang terjadi peristiwa-peristiwa penting dan peristiwa-peristiwa besar. Makanya orang-orang tua kita ya gitu, kalau bulan Muharram atau bulan Suro itu memperbanyak ibadahnya, terutama puasa. Maka karena bulan Suro ini, bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram atau bulan Suro. Yang pertama nih saya sebutin sebelum nanti baca sedikit kitab ini ya. Yang pertama adalah Allah menciptakan Arasy itu di bulan Syuro Bu, di bulan Muharram, khususnya di 10 Muharram. Jadi itu kata Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin. Jadi Allah menciptakan Arasy, terus menciptakan Lauhul Mahfuz itu juga di bulan Muharram atau bulan Syuro. Terus juga Allah menciptakan malaikat yang istimewa. Kalau Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu Rasulullah, kalau malaikat jadi Sayyidul Malaikah itu malaikat Jibril. Allah diciptakan, malaikat Jibril diciptakan oleh Allah itu juga di bulan Muharram, di bulan Syuro. Kalau kata beliau Sayyid Abu Bakar Muhammad Sato Ad-Dimyati. Terus juga Allah menciptakan bapak moyang kita. Siapa Bu? Nabi Adam. Allah menciptakan pertama Nabi Adam juga di bulan Muharram. Nah, ini bulan yang istimewa memang. Makanya banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di sini. Pokoknya orang zaman dulu ya kita seperti itu. Kemana ada pawai obor ya Tat ya? Sini. Ada pawai? Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ikut? Oh, alhamdulillah. Rame nggak Tat? Rame. Rutenya mana Tat? Curug Agung, Raden Sanim. Oh, Curug Agung sana. Berarti sana muter balik lagi ke sini lapangan ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya kita inilah. Kalau tahun baru Islam ya kita semarakkan, usahakan. Kita kan terbiasa menyemarakkan yang tahun baru orang lain, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, tahun-tahun mah semuanya baik. Tapi ya kita masih jangan sampai anak-anak kita itu tidak tahu identitas keislaman kita. Nanti nggak tahu kalau ada tahun baru Islam itu sebenarnya udah punya tahun baru sendiri. Yang awal penetapannya adalah berdasarkan hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrahnya Nabi terjadinya juga di bulan Muharram dan dijadikan patokan tahun baru Islam itu yaitu Bu, hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah menjadikan patokan. Yang mengusulkan pertama siapa? Umar bin Khattab. Yang mengusulkan menjadikan tahun baru Islam itu dilihat dari awal hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini hijrah Nabi ini tonggak penting dari dakwah Islam. Pada masa 13 tahun di Mekah Bu, mohon maaf, dakwah Islam itu nyaris karena menanya awal-awal nggak berjalan. Dapat pengikut 13 tahun itu hanya sedikit. Rasulullah dapat pengikut di Mekah karena apa? Tantangannya keras.
disiksa lah awal-awal Islam itu, mau masuk Islam sembunyi-sembunyi, dakwahnya sembunyi-sembunyi, kayak Bilal bin Rabah itu disiksa sampai gitu, dijemur di pasir. Ammar bin Yasir sama seperti itu, satu keluarga bapaknya emaknya dibunuh. Itu awal-awal Nabi diembargo, diboikot. Itu paling susah itu di periode Mekah yang selama 13 tahun ya, karena istilahnya penentangan dari Quraisy itu demikian besar, Nabi mau dibunuh, masyarakat muslim yang masuk Islam disiksa, dikejar-kejar. Akhirnya atas perintah Allah Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ini posisinya beda. Nabi datang ke Madinah itu atas keinginan penduduk Madinah, di mana di Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang bermusuhan mulu. Ya kalau sini di Jakarta itu sering ada itu Bapak ya, Matraman yang kata itu kan antar dua kampung yang nggak bisa berdamai, istilahnya kayak gitu. Di Madinah itu sebelum Nabi datang ada dua suku gede yang selalu bermusuhan aja, berantem terus. Nah, mereka itu mau damai kalau ada orang yang bisa mendamaikan, yang mereka segani, yang orang itu bisa merangkul dua-duanya. Nah, orang yang di Padang bisa merangkul dua-duanya itu ya Rasulullah SAW. Awalnya ada satu dari Bani Aus, satu Bani Khazraj, pemimpin mereka ini, orang pembesar mereka yang masuk Islam. Masuk Islam, kemudian mereka haji ke Mekah, terus kemudian di sana mereka bertemu Rasulullah, terus berbaiat kepada Rasulullah, menyatakan keislamannya. Terus ketika mereka sudah masuk Islam, Rasulullah kemudian mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mendakwahkan Islam di dua suku ini. Kemudian dalam sejarah dikirimlah Mus'ab bin Umair, seorang lelaki yang tampan, yang ngomongnya enak, jago dalam menyampaikan dakwah. Kalau beliau berbicara berwibawa, pokoknya ngomongnya enak. Jadi orang Mus'ab itu kalau berbicara orang lain akan terpukau, karena apa? Bahasanya santun, enak, orangnya ganteng. Gimana nggak seneng ya Tat ya? Kalau ada penceramah gitu Bu ya, ganteng, ngomongnya enak, itu kan kita suka Ibu ya. Ya itu namanya Mus'ab itu begitu. Diutus ke dua suku ini sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu Nabi mengutus ini seorang yang Mus'ab ini dalam sejarah digambarkan mirip banget dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi ketampanan maupun tutur katanya maupun perawakan tubuhnya, mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti ketika di perang Uhud Mus'ab ini syahid, gugur, isunya berkembang. Makanya waktu itu di perang Uhud kita kalah. Karena apa? Mus'ab ini gugur dalam perang Uhud. Ketika dia gugur, orang-orang nyangkanya Rasulullah yang gugur. Berita di medan perang berkembang, Rasulullah, Nabi Muhammad sudah meninggal. Padahal yang meninggal adalah Mus'ab. Karena itu mirip wajahnya, mirip, ada kemiripan, postur tubuhnya mirip, ketampanan mirip. Karena itu ini Mus'ab yang diberi. Asalnya Mus'ab ini orang kaya Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang mah ya konglomerat, anak seorang konglomerat, anak seorang triliuner. Ketika dia masuk Islam, ketika dengar ada Islam datang, dia datang ke Mekah terus menyampaikan Islam. Setelah apa? Dia yang sebelumnya glamor, kalau orang sekarang fasilitasnya banyak Bu, namanya orang tuanya kaya banget. Mus'ab bin Umair ini kartu kredit kalau sekarang ada Tat, udah nggak unlimited, udah kartu kreditnya sama orang tuanya Bu. Hidupnya poya-poya juga semuanya cukup, orang miliarder, triliuner Mus'ab ini. Nah begitu dia masuk Islam, semua fasilitasnya ini dicabut oleh orang tuanya. Dari dia yang pakaiannya serba bagus, pokoknya Mus'ab ini zaman belum masuk Islam, wah idola para gadis dan mak-mak dah Bu. Iya, idola para gadis dan mak-mak, cakep, kaya raya, orangnya ganteng. Nah itu Mus'ab bin Umair. Tapi setelah masuk Islam semua fasilitasnya dicabut oleh orang tuanya. Kalau nggak mau kembali kepada agama nenek moyang, dicabut semua itu. Tapi itulah perjuangan Mus'ab bin Umair bisa masuk Islam, akhirnya semua di ini. Jadi singkat cerita begitu. Akhirnya dia masuk Islam terus diutus Rasulullah. Akhirnya apa?
suku ini, dua orang suku ini akhirnya bisa masuk Islam sebagian. Maka ketika Nabi dalam posisi terjepit di Mekah, kemudian dalam waktu yang bersamaan ada permintaan dari suku Aus dan Khazraj, Nabi sudah pindah ke sini aja Rasulullah, pindah aja. Mereka udah, karena orang Madinah itu udah penasaran, merindukan Nabi, ajarannya udah dijalankan, tapi mereka belum bertemu yang namanya Nabi Muhammad tuh yang mana. Sementara ajarannya sudah dijalankan orang Yasrib, waktu itu masih namanya, sebelum Nabi pindah ke Madinah itu namanya Yasrib kotanya masih. Akhirnya apa, merindukan Nabi. Akhirnya setelah dengar Nabi di Mekah dalam posisi yang sangat sulit, penduduk Madinah Yasrib ini meminta Nabi supaya pindah ke Madinah, ke Yasrib waktu itu. Kebetulan juga turun perintah dari Allah untuk berhijrah, maka kemudian Nabi memutuskan untuk berhijrah. Ceritanya panjang nanti kalau kita panjang. Jadi intinya itu, jadi peristiwa besar banyak yang terjadi di bulan Syuro atau Muharram. Terus Nabi Adam diciptakan tadi di bulan Muharram. Terus Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah juga di bulan Muharram. Nabi Adam pernah dosa apa, Bu, sama Allah, Bu? Makan buah. Nah, maka kalau disebutnya sama setan buah khuldi, itu bukan nama itu yang ngasih setan, Bu, biar bisa menipu Nabi Adam. Namanya buah khuldi. Khuldi bahasa Arab artinya apa? Buah keabadian. Jadi Nabi Adam sama Hawa diprovokasi, Bu. Kalau sekarang ya diprovokasi bahasanya lah. Jadi kamu Hawa, kamu nih enak banget di surga. Nah, tapi kalau kamu nggak ini, kamu nanti diturunin dari surga lagi. Kamu kalau mau nih, aku nih nasihatin kamu aja nih, kata setan sambil bersumpah dengan nama Allah. Dalam surat itu kan disebutkan, kamu nih saya yang menasihat aja, ini demi Allah deh, kata setan. Ya, demi Allah deh, kalau kamu makan buah keabadian ini, kamu akan selamanya di surga. Buahnya enak banget dah, kata dia. Kalau iblis, namanya Adam itu orang baik, orang polos, namanya iblis, bersumpah dengan nama Allah. Masa sih bohong pakai nama Allah? Namanya orang berbaik sangka. Nabi Adam ini husnudzon, masa orang bersumpah dengan nama Allah bohong? Akhirnya apa? Dimakanlah buah khuldi, padahal Allah sudah memerintahkan sebelumnya, melarang Adam, kamu bebas apa aja di surga ini kecuali satu aja permintaan saya, permintaan Allah, jangan kamu dekatin buah la taqraba hadis syajarata fatakuna minat, kata Allah, jangan engkau dekati pohon ini nih. Satu aja yang dilarang oleh Allah di surga waktu itu, la taqraba hadis syajarata fatakuna minat. Nah, jangan dekati deh pohon ini, jangan dekati. Allah nggak menyebut nama pohonnya pohon khul, dia nggak nyebut. Pokoknya jangan dekati deh, satu ini larangan Allah. Tapi karena apa? Namanya manusia, orang itu kalau dikasih larangan itu malah, ya kan? Kita kalau dilarang sesuatu itu penasaran nggak? Ini apa ya? Semuanya boleh kok satu ini nggak boleh, kenapa? Gitu. Nabi Adam sama Hawa, kenapa satu ini nggak boleh? Nah, setan nemuin celah, wah ini Nabi Adam sama Hawa ada penasaran, digoda begitu kemudian. Nah, digoda, kenapa Tuhan itu nggak boleh deketin ini ya? Nah, tadi setan goda, oh, nanti kamu kalau makan pohon ini kamu nanti abadi di surga. Akhirnya apa? Namanya ini, mohon maaf, lagi-lagi yang gampang tergoda pertama itu siapa, Bu? Hah? Yang namanya tergoda, biasanya gampang tergoda itu siapa? Ya, namanya ini, mohon maaf, dalam cerita ini kan, kisah ini kan Hawa yang tergoda duluan. Karena apa? Wanita itu lebih perasa pengen tahunya atau pengen mencobanya itu lebih besar, dan dia kalau ada sesuatu yang baru itu ya, kalau mohon maaf, kalau ada makanan baru gitu yang dipapang, misalkan ada orang buka makanan baru, ada bannernya gede-gede, misalkan bakso setan. Biasanya yang nyoba banyak itu bapak-bapak apa mama, mbak-mbak apa mas-mas. Pokoknya kalau ada sesuatu yang baru yang menantang itu biasanya kaum ibu-ibu. Bukan ini ya, Bu, mohon maaf, tapi kenyataan begitu. Ini juga begitu. Ketika Allah menyampaikan seperti itu, yang penasaran luar biasa itu pertama ya
Hawa tergoda, maka kemudian terjadilah peristiwa itu, makan buah khuldi. Apa itu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya kemudian dia diturunkan dari surga, dan setelah itulah keduanya diturunkan di tempat yang berbeda. Yang Nabi Adam dalam kisah disebutkan di India atau di mana, yang Hawa di mana, akhirnya bertemunya nanti di Jabal Rahmah. Itu apa, dan Allah menerima pertobatan Nabi Adam itu setelah sekian lama melanglang buana karena dosa itu terjadinya di bulan Muharram. Allah terima taubatnya Nabi Adam dan Hawa itu di bulan Muharram. Terus saya persingkat, Nabi Idris. Pernah dengar nama Nabi Idris, Bu? Pernah ya. Nabi Idris itu diangkat ke, jadi orang masih hidup yang bisa menyaksikan surga termasuk adalah dikasih kemuliaan itu adalah Nabi Idris. Ceritanya kan udah sering dengar juga Pak ya, pura-pura biar tetap nggak mau turun lagi ke dunia, pura-pura sendalnya ketinggalan di, nggak, itu alasan dia katanya ketinggalan di sana. Itu Nabi Idris diangkat ke langit itu untuk ini lihat surga, itu juga terjadinya di bulan Muharram. Itu Nabi Idris. Terus Nabi Nuh. Nabi Nuh, tahu ceritanya Bu ya? Banjir bandang, semuanya keluarganya meninggal, anaknya, istrinya meninggal, karena yaitu jaminan dari apa namanya, tidak jaminan bahwa misalkan mohon maaf bapaknya kiai, bapaknya ustadz, anaknya baik, tapi ya yang diharapkan seperti itu. Kita semua berharapkan anak-anak kita mengikuti kita menjadi orang-orang yang soleh solihah, tapi tidak jaminan seperti itu karena hidayah dari tangan Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh kurang apa coba? Berdakwah kepada kaumnya ini, tapi anaknya sendiri yang bernama Kan'an sama istrinya ternyata tidak ikut. Akhirnya ketika bencana datang itu, kapal Nuh itu banjir bandang selama 6 hari 6 malam itu banjir bandang. Bahkan ada riwayat bukan 6 hari 6 malam, banjir itu berlangsung sampai 6 bulan, coba bayangin Bu. Akhirnya ketika itu kan kapal banjir besar, semua ditenggelamkan kecuali orang yang ada di kapal. Ternyata namanya apa namanya, anak istrinya ikut tenggelam. Kapal itu terombang-ambing selama 6 bulan. Akhirnya bersandar, kapal itu diselamatkan. Nabi Nuh dan beserta pengikutnya, kapalnya bersandar di Bukit Zuhdi. Bukit Zuhdi ini nggak tahu sampai sekarang masih diperselisihkan. Ada yang apa namanya kan dalam sejarah kitab-kitab klasik kan disebut Bukit Zuhdi, tapi namanya itu nggak tahu sampai sekarang, itu belum ketemu. Tapi ada yang menyatakan itu di Turki. Apa yang bersandarnya itu kapal Nabi Adam itu, nah itu terjadinya bersandar sampai pengikutnya selamat, itu terjadinya juga di bulan Muharram atau bulan Suro. Terus Nabi Ibrahim lahir di bulan Muharram. Beliau selamat waktu mau dibakar hidup-hidup sama Namrud. Nah, yang kekunu bardau ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim, itu juga kata terjadi di bulan Muharram. Terus Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf Bapak Ibu? Ya kan? Nabi yang paling ganteng itu katanya, yang kisahnya disebut secara langsung dalam Al-Quran dengan Zulaikha. Yang kisah romannya, jadi Al-Quran itu menceritakan sampai sedetil itu hanya kisahnya Nabi Yusuf dalam Al-Quran, sampai 1 surah sendiri menceritakan tentang Nabi Yusuf. Surahnya panjang. Nah itu Nabi Yusuf kan dalam cerita itu kan, dalam kisahnya difitnah oleh Zulaikha karena nggak mau diajak, nggak bener itu, difitnah, di penjara itu selama 6 tahun ya. Di penjara Nabi Yusuf itu selama 7 tahun. Itu pas bebas dari penjara, ketika bebas dari penjara sudah menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu terjadi juga di bulan Muharram. Dan banyak lagi dah, misalkan Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf tadi, sembuh dari kebutaan, itu di bulan Muharram. Terus Nabi Ayub yang penyakitan, Masya Allah, sampai ditinggalin anak istrinya karena jijik itu kan, itu sembuhnya juga Allah kasih kesembuhan itu di bulan ini Bu, di bulan Muharram ini. Nabi Ayub yang demikian sakitnya itu, kesembuhannya juga di bulan Muharram. Terus Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, itu juga terjadi di bulan Muharram. Terus Nabi Yunus, pernah dengar cerita Nabi Yunus? Ditelan ikan, ya karena ngambek, jadi Nabi ngambekan Bu.
Jadi ustadz ngambekan. Jadi waktu itu ditegur oleh Allah. Jadi Nabi Yunus itu dakwah kok apa pengikutnya nggak dapat pengikutnya umatnya pada ngengkel mulu, bangkang mulu, kesel dia, mutung kalau bahasa Jawa bilang, ngambek, pergi dia. Akhirnya mau pergi, di kaumnya ditinggalin, dia pergi ikut numpang nebeng kapal apa saudagar. Akhirnya apa, ditegur oleh Allah, kapalnya itu dilalah, namanya Allah yang ngatur, ada badai besar, kapalnya miring mau tenggelam. Nah, mau tenggelam, makanya pemimpinnya apa, nahkoda ya, itu ngambil keputusan, ini muatan kapal kalau nggak dikurangin kita tenggelam semua nih kata pemimpinnya. Akhirnya barang-barangnya sebagian dibuang ke laut, ya nggak semua, orang buat bekal dibuang semua ke laut, masih miring juga. Ini berarti orangnya harus ada yang dibuang satu nih kata pemimpinnya. Mau nggak mau nih orang harus ada yang dibuang satu nih yang numpang di kapal ini. Akhirnya apa? Diundi, namanya diundi. Diundi, yang keluar namanya Nabi Yunus. Wah, orang-orang bingung nakodanya, kan kenal deh, ini orang baik ini Nabi Yunus orang baik nih. Gimana masa kita buang? Diundi. Akhirnya apa? Karena nggak enak sama Nabi Yunus, diundi sekali keluar nama Nabi Yunus, diundi lagi, ada deh, salah kali dia, kasihan kalau yang dibuang kalau ini yang nakal-nakal aja deh, diundi lagi, jangan Nabi Yunus yang dibuang, diundi lagi yang kedua, Yunus lagi yang keluar. Nabi Yunus lagi yang keluar, Bu. Diundi yang kedua, masih nggak enak lagi nih nakodanya, dimasukin lagi namanya, dikocok lagi. Yang ketiga, Nabi Yunus lagi juga. Akhirnya terpaksa, karena udah undian ketiga tetap dikocok namanya Nabi Yunus, ya diputuskan kemudian Nabi Yunus dibuang ke laut. Akhirnya seluruh penumpang selamat, karena kapal nggak miring-miring lagi. Memang itulah Allah kalau berkehendak memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus. Apa karena tadi ngambek, nggak sabar dalam berdakwah, akhirnya apa? Dalam kisah Al-Qur'an yang disebutkan itu wadzannuni dzaba mughadiban, itu kan dalam ayat Al-Qur'an. Jadi akhirnya dibuang. Akhirnya apa ya, Nabi Yunus pas dibuang plung disamber sama ikan besar, ikan hiu. Akhirnya apa? Selama ini, Bu, 40 hari 40 malam Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan, karena bukan dikunyah waktu ditelan, Bu, langsung ditelan. Jadi masuk ke dalam perut ikan. Akhirnya namanya orang di dalam perut ikan itu berada dalam kegelapan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran itu selama dalam kegelapan 40 hari 40 malam nggak berlihat apa-apa. Akhirnya dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kan doa yang dibaca Nabi Nuh selama dalam perut ikan, selama 40 hari 40 malam, Bu, di situ, Bu. Akhirnya apa? Karena doa itu kemudian ia dimuntahkan lagi oleh ikan itu. Akhirnya terlepas. Itu pas dimuntahkan ikan itu, Bu, itu terjadinya di bulan Muharram. Nabi Yunus itu dimuntahkan oleh ikan, itu terjadinya. Maka ini kalau sebutannya itu bulan keramat, karena banyak peristiwa-peristiwa besar memang yang terjadi di bulan Muharram itu. Terus Nabi Daud juga sama. Nabi Daud pernah melakukan, mohon maaf, secara ini ya disebut kekhilafan, tapi ya enggak juga, namanya berharap, tapi ada unsur namanya ini. Pernah dengar kisah Nabi Daud, Bu, yang dia beliau kan istrinya udah banyak tuh, mohon maaf, orang dulu, mohon maaf, Bu, istrinya tuh banyak-banyak, termasuk para nabi itu. Memang zaman dulu tuh seperti itu, masih diperkenankan oleh Allah, tidak boleh banyak itu pada masa Nabi. Nabi Daud itu kan istrinya sudah banyak, tapi suatu ketika ini juga cerita sedikit. Suatu ketika Nabi Daud ini nggak sengaja melihat pas beliau jalan itu seorang wanita, dalam kisah itu ya, kebenarannya Allah alam, sabab dari istighfarnya Nabi Daud, melihat seorang wanita yang sangat cantik banget, Bu, sangat cantik banget. Ternyata wanita ini sudah bersuami, dan suaminya itu adalah komandan perangnya, prajuritnya.
Ya namanya ya sebagai raja nyuruh, memang lagi masa perang, nyuruh pasukannya untuk berperang seperti halnya yang lain, itu wajar nggak Bu? Wajar kan? Tapi dalam hati Nabi Daud ini karena ada ketertarikan dengan perempuan ini, ada terbetik sedikit, saya kirim aja dah ini sekalian sama yang lain. Siapa tahu nanti dia, ini kan suami istrinya jadi janda, ada kepikir sedikit begitu, hanya sedikit ada kepikir terlintas gitu. Akhirnya dikirimlah itu suami dari istri perempuan yang sangat cantik itu dikirim ke medan perang. Dan dilalah qadarullah, takdir Allah, memang laki-laki ini kemudian ikut terbunuh dalam medan perang. Akhirnya istrinya kan menjadi janda, kemudian dinikahi oleh Nabi Daud yang nanti melahirkan putranya yang hebat yang bernama Nabi Sulaiman. Nah ini, tapi hanya karena terbetik itu kemudian Nabi Daud merasa berdosa yang luar biasa. Dalam kisah itu disebutkan beliau beristighfar dalam sholatnya karena mohon maaf atau mohon ampun kepada Allah atas kejadian itu, sampai dalam kisah disebutkan nangisnya aja sampai nangis darah Bu. Saking merasa berdosanya Nabi Daud itu karena kejadian itu. Ya, saking nangisnya sampai nangis darah. Akhirnya Allah memberikan pengampunan, itu juga terjadinya di bulan Muharram. Allah menyatakan kamu diampuni Nabi Daud, itu terjadi juga di bulan Muharram. Nah kok belum membaca malah udah habis tadi. Gimana? Jadi ini hanya sekedar motivasi bagi kita bahwa ini ya bulan Muharram, nanti ya Bapak Ibu sekalian bulan istimewa, mau nanti diusahakan paling enggak 10 Muharram kita berpuasa sunnah. Ini aja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya belum baca kitab malah udah jam 6 tadi. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silahkan. Terkait dengan penentuan hijrah ya, tahun baru hijrah itu kan terjadi pada saat Rasulullah ya. Itu apa? Ada bukan pada masa Rasulullah. Iya, pada masa Rasulullah ya. Bukan, pada masa Umar bin Khattab. Iya, tapi mengambil patokan biar kita umat Islam ini mempunyai patokan yang jelas. Akhirnya kan waktu itu para sahabat berdiskusi apa yang kita jadikan patokan awal tahun itu kapan. Nah akhirnya ditentukanlah, karena yang paling bersejarah itu masa hijrah, ditentukanlah tahun baru Islam itu perhitungannya dari terjadinya peristiwa hijrah. Jadi begitu. Berarti tadi dikatakan kalau peristiwa besar kan terjadi ketika nah, banyak yang terjadi di bulan Muharram ya. Nah itu penentuannya itu apakah dulu sudah ada penentuan sebelumnya untuk Muharram itu, sehingga seperti tadi Nabi Adam diketahui Ya. dan Nabi Adam dan bahkan malaikat Jibril juga saat Muharram. Ya. Jadi penentuan kayak gitu itu didasarkan beberapa hal. Ada yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau berbicara itu kan bukan berarti kan ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata misalkan dalam hadis itu berdasarkan hadis itu ada, misalkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas itu Rasulullah menyatakan tadi wa yauman najallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'auna fasoma Musa syukran lillahi. Jadi ini yang diceritakan Nabi, misalkan kejadian bulan Muharram itu yang dalam hadis itu disebutkan dalam hadis Nabi diantaranya najallahu fihi Musa, Allah menyelamatkan Musa, kemudian menenggelamkan Fir'aun itu terjadinya di bulan Muharram, ada hadis. Jadi itu ulama merangkai dari berbagai sumber berdasarkan penelitian ulama, termasuk yang dilakukan oleh Sayyid. Maka tadi saya sebutkan berdasarkan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad bin Syato, kejadian-kejadian ini terjadi di bulan Muharram. Nah ya Sayyid Muhammad Syato ini dalam kitab Anatolifin kok mengetahui itu dari mana? Ya beliau melakukan
penelitian misalkan berdasarkan hadis yang beliau baca, beliau ini berdasarkan ini, maka beliau menyimpulkan itu ya. Kalau bernafsu ya enggak disebutkan dari awal, dari zaman dulu itu enggak, tapi setelah melakukan penelitian ternyata peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Muharram. Jadi pada hadis Nabi ada ini diceritakan. Jadi menurut penelitian itu Muhammad Sayyid bin Abu Bakar Syato itu kejadian itu disebutkan terjadi di bulan Muharram. Termasuk peristiwa hijrah itu kan, peristiwa hijrah kan tahun 622 Masehi. Jadi itu masih paling baru, termasuk udah bulan Masehi. Kalau kejadian sebelumnya kan malah sebelum Masehi itu. Tapi berdasarkan hadis Nabi kan kalau ketika beliau berbicara kan bukan asal ngomong ya. Kalau Nabi semua berbicara apalagi terkait dengan informasi masa lalu ataupun masa yang akan datang ataupun sesuatu yang gaib, itu berdasarkan wahyu Allah. Kayak nama Al-Quran Gulibatir Rum, bahwa suatu saat Rum Persia itu akan ditaklukkan, kan masih masa baru yang akan datang. Waktu Nabi belum kejadiannya justru Persia ditaklukkan itu terjadi pada masa nanti pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi begitu ya, sejarah ini bukan kok udah ditentukan dari dulu gini-gini, oh enggak, itu berdasarkan wahyu. Misalkan ada yang dari hadis, ada penelitian ini jadi begitu. Jadi mengambil kemudian Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Syato mengatakan seperti itu. Jadi bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang tanyakan? Ya boleh. Berkaitan dengan tadi masalah penentuan hijriah. Nah, kan itu pada zaman hari. Tapi kalau penentuan nama-nama bulan Islam sejak kapan? Nah, itu kalau nama-nama bulan Islam itu ada yang mengikuti pada masa tradisi jahiliyah. Jadi nama-nama bulan itu udah ada dari sebelumnya, Pak. Jadi misalkan Ramadan nih disebut Ramadan. Kalau orang zaman dulu, orang jahiliyah itu menyebut Ramadan itu karena misalkan namanya pada masa itu Ramadan itu selalu jatuh di musim-musim yang sangat panas. Nah, kalau dalam bahasa Arab Ramadan itu artinya, Ramadan itu bahasa Arabnya panas membakar. Nah, maka kemudian gampangnya orang Arab sebut kalau bulan yang bulan ke-9 Ramadan itu bulan keberapa? 8, 9 atau berapa? Pokoknya pas musim itu panas maka disebutlah bulan Ramadan. Terus bulan Sya'ban. Jadi nama-nama itu penamaannya ya orang-orang Arab ketika terjadi yang macam-macam di lingkungannya itu. Sya'ban misalkan sama, karena waktu itu persiapan menuju Ramadan, orang-orang tradisi orang-orang Arab itu kalau sebelum Ramadan kan mau musim panas tuh, mereka menyebar ke berbagai daerah, ke gua-gua, kemana-mana untuk mencari sumber air. Mereka terpisah-pisah ini, berpencar-pencar, ini dalam bahasa Arab disebut Sya'ban. Nah, maka mereka menyemai namanya bulan sebelum Ramadan itu, waktu untuk mencari air sebagai bekal Ramadan, disebutlah bulan Sya'ban. Apa artinya? Terpencar-pencar, mereka berpencar-pencar mencari air untuk persiapan Ramadan. Rajab juga begitu. Rajab itu juga begitu, terjepit di antara tadi bulan bulan besar Ramadan sama itu akhirnya di masa terus disebut dengan Rajab. Jadi penamaan itu sudah ada sebelumnya, kemudian tapi tidak semuanya, tapi ya begitu disebut semuanya. Jadi nama-nama itu ya kalau kita kayak sama nyebut bulan ini kan orang-orang tua kita, tahun kita di Indonesia ini banyak. Ada yang tahun Jawa, ya kan? Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Madilawal, Madilakhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal. Nah, itu kan nanti orang Bali juga punya tahun, ya kan? Namanya beda-beda. Nah, seperti itu. Bulan Islam itu sebagian yang begitu. Ada nama bulan itu diadopsi dari keseharian masyarakat Arab ketika itu. Jadi nanti ada tahun baru, apalagi tahun baru Saka. Cina punya tahun sendiri kan? Imlek. Nama bulannya juga beda-beda, Sio ini, Sio itu, itulah manusia, tradisi manusia itu seperti itu. Jadi kalau bulan Islam memang penetapan dia namanya masa Umar, nama-nama itu ya diadopsi dari masyarakat Arab itu yang menyebut bulan itu. Kenapa disebut itu? Ya, memang tradisi di situ seperti itu. Penamaan bulan itu biar lebih mudah diingat oleh masyarakat. Jadi barangkali ini ya tadi udah jam 6. Mau lanjut lagi emang belum saya baca nih malah.
Hanya sekedar pengantar biar kita namanya Muharram. Kita jangan sampai lupa ya, anak-anak kita kasih tahu. Terutama namanya bulan Islam itu harus ingat, harus tahu namanya dari Muharram, Suro, habis Muharram Sofar, Safar, mirip orang Jawa, ya kan? Suro, Safar, Mulut, Rabiul Awal, Ba'da Mulut, Rabiul Akhir, Jumatil Ula, Jumatil Sani atau Jumatil Akhir, ya kan? Rajab, Sya'ban, nah, terus kan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Hijjah, Muharram lagi. Anak-anak kita jangan sampai ini, karena ini yang mana identitas kita sebagai seorang muslim. Barangkali ini ya, kita tutup dulu taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kata kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.